tentang macam-macam hadis. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan memasuki bab yang selanjutnya, yaitu mengenai hadis yang ditinjau dari segi kualitas dan hadis yang ditinjau dari segi kuantitas. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu ibu mengharapkan agar peserta didik mampu menyebutkan macam-macam hadis dari segi kuantitas rawi, dan peserta didik juga mampu menyebutkan macam-macam hadis dari segi kualitas sanadnya. Seterusnya yaitu agar peserta didik mampu menjelaskan pengertian dari hadis mutawatir dan hadis ahad. Dan yang terakhir yaitu agar peserta didik mampu menjelaskan pengertian dari hadis sahih, hasan, dan doif. Mampu menjelaskan pengertian dari hadis sahih, hasan, dan doif. Nah, adapun metode yang akan kita gunakan pada pertemuan kali ini, yaitu ibu akan menggunakan metode diskusi dan tanya jawab, dan ibu akan memberikan sedikit penjelasan mengenai hadis yang ditinjau dari segi kuantitas dan dari segi kualitasnya. Jadi di sini ibu akan menjelaskan tentang bagaimana cara kita untuk memahami hadis dari segi kualitas dan segi kuantitasnya. Nah, dalam menafsirkan sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW terkadang berhadapan langsung dengan sahabat yang jumlahnya sangat banyak, karena pada saat itu Nabi sedang memberikan khutbah di hadapan kaum muslim. Bahkan juga Nabi sering memberikan hanya dengan satu atau dua orang sahabat saja. Dengan demikian terus terjadi dengan sahabat-sahabatnya sehingga sampai ke tabi'in yang membukukan hadis. Jadi informasi-informasi yang telah didapatkan dari para sahabat ataupun para tabi'in yang telah membukukan hadis bisa kita percayai kebenarannya, bahwa mereka tidak akan berdusta atas kebenaran hadis yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW tersebut. Klasifikasi dari hadis yang dilihat dari segi kuantitas yaitu dibedakan menjadi dua hadis, yaitu hadis mutawatir dan hadis ahad. Ada yang tahu apa itu perbedaan dari hadis mutawatir dan hadis ahad? Jadi perbedaan antara hadis mutawatir dan hadis ahad ialah jika hadis mutawatir yaitu hadis tersebut telah diriwayatkan oleh beberapa atau sekelompok perawi yang jumlahnya itu banyak, yang jika kita lihat dari kebiasaan para perawi tersebut, maka tidaklah mungkin jika para perawi hadis mutawatir ini berdusta. Sedangkan jika hadis ahad ialah hadis yang diriwayatkan oleh 1, 2, 3 atau bisa lebih dari 3 perawi. Namun tingkat kemutawatirannya tidak mencapai mutawatir, tingkat rawinya tidak mencapai golongan tingkat kemutawatiran. Jadi antara hadis ahad dan hadis mutawatir ini perbedaannya ialah di rawinya. Jika hadis ahad, rawinya tidak mencapai tingkat kemutawatiran, sedangkan hadis mutawatir sudah tentu rawinya mencapai tingkat kemutawatiran. Dari sampai di sini apakah bisa dipahami? Jika sudah bisa dipahami perbedaan antara hadis mutawatir dan hadis ahad, yaitu hadis ahad di sini dibedakan menjadi 3 hadis, yaitu hadis mansur, hadis aziz, dan hadis gharib. Yang mana hadis mansur itu ialah hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih, namun belum capai tingkat kemutawatirannya. Sedangkan jika hadis aziz ialah hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang atau 1 khobakoh saja. Kemudian khobakoh tersebut diriwayatkan oleh beberapa rawi lagi, sehingga hadis aziz ini memiliki banyak perawinya. Yang terakhir yaitu hadis gharib, yang dimana hadis gharib ini ialah hadis yang diriwayatkan oleh seorang rawi dimanapun tempatnya sanad itu terjadi. Sampai di sini bisa dipahami atau ada yang ingin ditanyakan? Selanjutnya yaitu hadis yang ditinjau dari segi kualitasnya. Nah, hadis yang ditinjau dari segi kualitasnya itu dibedakan menjadi 3 hadis,
Yaitu yang pertama hadis sahih, yang kedua hadis hasan, dan yang terakhir yaitu hadis dhaif. Hadis sahih ialah hadis yang sanadnya bersambung dan para perawinya adil dan dhabit, sehingga tidak ada keraguan di hadis sahih ini. Serta matan yang terdapat di dalam hadis sahih ialah matanya tidak ada keganjalan ataupun tidak ada cacatnya sama sekali. Maka dari itulah hadis tersebut dinamakan hadis sahih. Yang kedua yaitu hadis hasan. Nah, hadis hasan ini di sini ialah sama, menurut beberapa ulama hadis hasan dan hadis sahih yaitu sama. Tetapi yang membedakan antara hadis sahih dan hadis hasan yaitu satu, keingatan para perawinya. Jika hadis sahih, keingatan para perawinya yaitu kuat dan dhabit. Sedangkan jika di dalam hadis hasan, keingatan para perawinya yaitu kurang kuat, namun hukum memakai hadis hasan ini tetap wajib. Namun hadis hasan ini levelnya atau ketingkatannya yaitu di bawah hadis sahih. Yang terakhir yaitu hadis dhaif, ialah hadis yang tidak memenuhi syarat yang diterima suatu hadis, dikarenakan ada beberapa syarat yang hilang. Salah satunya yaitu syarat yang terdapat di dalam semua hadis-hadis. Beberapa syarat yang diterimanya suatu hadis tidak ada, maka hadis tersebut. Jadi hadis dhaif ini ialah hadis yang tidak memenuhi syarat, yaitu ada beberapa syarat yang tidak ada di dalam hadis dhaif, sehingga jika ada beberapa hadis yang kurang memenuhi syarat-syarat ditentukannya hadis, maka hadis tersebut dimasukkan ke dalam golongan hadis dhaif. Baik, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang paham? Jika sudah paham semua, di sini Ibu akan memulai diskusi kelas ini, yaitu Ibu akan membagi kalian menjadi dua kelompok. Di sini Ibu akan membagi kalian menjadi dua kelompok, yang mana ini kan 30 ya, jadi 15-15 satu kelompoknya. Yang mana tugasnya yaitu untuk satu, yaitu kalian mencari bagaimana artikel mengenai hadis dari segi kuantitasnya, dari contoh hadisnya, macam-macam hadisnya, penjelasan pokoknya yang jelas ya. Kalian bisa cari referensinya di buku paket di perpustakaan kita atau di perpustakaan manapun, ataupun dari internet juga bisa. Nah, untuk kelompok 2 itu juga sama, mencari artikel dari berbagai sumber, yang mana tugasnya untuk kelompok 2 yaitu menjelaskan macam-macam hadis serta mempresentasikan nanti ke depan ya. Yang kelompok 2 yaitu hadis tentang kualitasnya. Nanti masing-masing kelompok mencari kerjasama dan salah satu anggota kelompoknya mempresentasikan ke depan, dan kelompok 2 memberikan pertanyaan. Nanti anggota kelompok 1 ini menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan oleh kelompok 2. Sampai di sini bisa dipahami tugas-tugasnya? Baik, Ibu kasih waktu 20 menit untuk mencari artikel mengenai hadis yang dilihat dari kuantitas dan kualitasnya, dimulai dari sekarang. Baik, telah selesai semua ya diskusi kita pada pagi hari ini. Ibu lihat dari semua tugas-tugasnya, dari artikelnya sudah bagus, dari kelompok yang presentasikan juga bagus, bahkan semua pertanyaan-pertanyaan dari kelompok masing-masing juga bagus, dan jawabannya sangat bagus sekali. Nah, jadi di sini ialah kesimpulan dari materi kita pada pagi hari ini, yaitu hadis itu bisa ditinjau dari segi kualitas dan kuantitas, yang mana telah Ibu jelaskan di awal tadi, dan juga telah diperjelas lagi oleh masing-masing kelompok yang telah mempresentasikan tadi di depan masing-masing ya. Nah, untuk tugas minggu depan, sebelum Ibu masuk, Ibu mau semua tugas-tugasnya sudah dikumpul di meja depan Ibu ya, biar Ibu bisa langsung mengkoreksi. Yaitu tugasnya kalian silahkan buka halaman 72, yaitu ayo diskusi. Kalian kerjakan di rumah, nanti minggu depan Ibu nilai.
Baik, Ibu kira waktunya sudah habis ya. Untuk pertemuan kali ini, mari kita tutup dengan membaca lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.